Kamu tahu nggak? Nanti saya kuliah di Inggris. Kamu tahu nggak? Nanti saya kuliah di London. Kamu tahu nggak? Nanti saya kuliah di Birmingham. Kamu tahu nggak? Nanti saya kuliah di Oxford kayak si Wirda. Kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech TV. Nah, teman-teman, ramai Yusuf Mansur yang sedang mengintimidasi orang. Dalam tanda kutip, benar atau tidaknya saya nggak tahu ya. Nanti kembali lagi ke faktanya kalau misalkan ada sampai proses pengadilan. Nah, ditambah lagi itu karena kasusnya itu kasus Wirda sebenarnya, kasus ICN. Nah, teman-teman, kita ingat beberapa bulan yang lalu bahwasanya Wirda Mansur mengaku bahwasanya dia kuliah di 3 kampus dan dia bilang kuliah di 4 kampus gitu di klarifikasi dia. Nah, teman-teman harus pahami bahwasanya mungkin itu halu mungkin ya. Iya, mungkin itu halu karena Yusuf Mansur ternyata mengcounter, dia bilang bahwasanya nggak ada yang bilang kalau Wirda Mansur lulus dari Oxford gitu Nah, tapi ya sebelum kita bahas ke sana ya kita lihat dulu videonya ya teman-teman ya. Kamu tahu nggak? Nanti saya kuliah di Inggris. Kamu tahu nggak? Nanti saya kuliah di London. Kamu tahu nggak? Nanti saya kuliah di Birmingham. Kamu tahu nggak? Nanti saya kuliah di Oxford kayak si Wirda. Kamu tahu nggak? Nanti saya begini terus ngomong aja. Temen biar aja dia nggak percaya nggak apa-apa. Yang penting kita jangan nggak percaya. Itu yang terjadi sama lurah Oxford. Ada saya punya anak Wirda itu, saya titip sama lurah Oxford karena udah 20 tahun lebih dia ada di Universitas Oxford University. Dia masuk di Oxford University pakai sapu. Orang lain pakai otak, dia pakai sapu. Orang lain pakai ijazah, dia pakai sapu. Nggak kebayang kalau dia adalah menjadi pintu utama bagi semua orang di seluruh dunia yang pada pengen kuliah di Oxford. Dia tuh pintunya lewat dia. Kenapa? Karena dia jadi TU, jadi tata usaha, jadi sekretari. Jadi semua permintaan beasiswa larinya ke meja dia dulu, Pak Bupati. Halo semuanya, oke, jadi di sini gue pengen meluruskan yang lagi viral belakangan ini dan gue juga nggak ngerti kok bisa kayak gitu aja viral. But it's okay, nggak apa-apa. I'm very open to you dan gue mau meluruskan semuanya. Oke, jadi gini ya. Yang bilang katanya gue tuh kuliah di 3 kampus. Ya itu bohong, karena sebenarnya bukan 3 tapi 4 say. Jadi gue kayak, aduh kalau mereka sampai tahu gue kuliah di 4 tempat, sorry, wah kayaknya mereka bisa. Jadi gimana yang benar gitu. Oke, jadi gini, tahun 2017 gue tuh ngambil International Baccalaureate di Oxford, tapi nggak sampai selesai. Gue pulang ke Indonesia di situ. Abis itu gue re-enroll ke kampus lain di Raffles University. So tahun 2017 gue udah sempet S1. Nah ini ya tahun 2017 ini waktu itu lagi semester. Gue tuh nggak lama di sana, cuma sampai 3 semester. Nah, abis itu gue out. Oke, dan dari situ akhirnya tahun 2018 gue ambil gap year dan gue memutuskan untuk rehat sejenak sampai 2019 gue reapply lagi di University of Buckingham atau UOB. Nah, tuh jadwalnya ya, winter timetable 2019 University of Buckingham, oke? Gue ambil jurusan Business Enterprise. Di samping itu gue juga ambil double degree di IDAKU, Institut Darul Quran. Ya iyalah, gue sebagai kayak ya bukan yang punya daku juga, tapi maksudnya ya gue ada di daku, masa ya gue nggak kuliah di daku, ya gue kuliah di daku lah. Jadi gue ambil double degree, ambil jurusan Islam gitu loh. Jadi ambil 2 tuh di UK dan di sini. I hope it can answers your questions and concern ya teman-teman. Yang lebih penting adalah ya gimana ya, doain gue aja lah pokoknya intinya gitu. Nah sekarang gue lagi cuti gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada yang ngaku-ngaku dari kami ya, dari saya papahnya dan Wirda, bahwa Wirda lulusan Oxford.
Bahwa Wirda sangat berpeluang kuliah di Oxford, iya, karena pengalaman internasional beliau mulai dari SD. Dari SD saya udah bawa keliling Nusantara dan ke mancanegara, ketemu dengan syekh dan lain sebagainya. SMP kemudian di Jordan, Turki, SMA kemudian dititipin di Ustadz Syamsi Ali di New York, sekolah di sekolah Islam, resmi sekolah di sekolah Islam di New York, kemudian pindah ke Washington DC, sekolah di sana dan ngambil kursus LADO yang English Certified, supaya sampai kemudian ada I-20-nya, I-20, supaya gampang kemudian kuliah di Amerika. Tapi kemudian beliau mau belok swing ke Inggris. Nah, kemudian cara mensiasatinya adalah ikut workshop dan kursus di Oxford. Dan Oxford itu kan kayak kota. Kalau nggak diterima di A, di B, di C, di D. Kalau beasiswa emang susah, tapi kalau bayar kan gampang. Dan kalau bayar itu kan ada Allah, tinggal duha, sholawat, sedekah, beres itu. Dan kejadian gitu, mau masuk di mana aja gampang lah, asli gampang, ada Allah. Dan ini kan yang saya ajarin sama anak saya Wirda dan sama siapa saja yang mau percaya bahwa Allah itu maha kaya, maha kuasa. Dan akhirnya kemudian Wirda kuliah di Buckingham University, resmi terdaftar dan kuliah udah. Nah, cuma kan memang daring. Nah, selama daring itu karena COVID dan lain sebagainya, dan beruntung Wirda belum berangkat, kalau enggak lockdown di sono. Nah, Wirda kemudian ikut kuliah di Institut Darul Quran karena dalam tanda petik punya babenya. Ya, dikelola oleh babenya sama kawan-kawan gitu ya. Artinya ya yang lebih berhak ikut kuliah ya Kak Wirda lah, sekalian mengalami experiences, pengalaman-pengalaman, dan sekaligus bisa ngasih saran langsung secara pengalaman kuliah di Institut Darul Quran. Nah, Wirda mau swing rencananya ke Singapura karena online-nya di Inggris itu ya bermasalah dengan perbedaan waktu gitu. Buckingham University. Shallu ala Nabi Muhammad. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya videonya. Bahwasanya di video awal Yusuf Mansur menjelaskan bahwasanya Wirda Mansur itu kuliah di Oxford. Terus di akhir video yang yang dirilis sama saya ini, Yusuf Mansur menjelaskan bahwasanya nggak ada yang mengaku dari pihak kami orang tua Wirda itu lulusan Oxford. Ya emang nggak ada, emang dia nggak bilang, tapi dia bilang bahwasanya Wirda itu kuliah di Oxford. Nggak bilang lulus kuliah karena nggak rasional lulus kuliah masih ya umur segitu dengan kuliah di Inggris gitu, terus sampai pindah-pindah 3-4 kampus gitu kan nggak rasional gitu kalau bisa sampai lulus. Nyatanya nggak ada yang lulus satupun gitu. Nah teman-teman, Wirda sendiri kan mengakui bahwasanya dia kuliah di sana, dan itu dikonter sama Yusuf Mansur katanya nggak ada dari pihak keluarga, padahal Wirda sendiri yang ngomong ya. Kan lucu ya kalau misalkan kayak gitulah. Nah yang paling penting ini teman-teman ya, kalau teman kita berbohong nih, misalkan ngambil makanan kita gitu, ngambil cemilan tapi nggak bilang-bilang ke kita, itu kan berbohong gitu ya. Kalau misalkan ditanya, ini kue saya sih kemana kok nggak habis, dia jawab nggak tahu. Oke lah, dalam konsep itu kita mungkin masih bisa memaklumi gitu. Mungkin teman kita ya pengen nyobain tapi kita nggak berani ngomong ke kita gitu, walaupun mungkin kita masih mengikhlaskan. Nah yang jadi masalah Yusuf Mansur ini itu bicara pada saat dakwah itu mengatasnamakan agama. Kalau mengatasnamakan agama sampai berbohong, rusak agama kita. Yang jelek Islamnya, bukan Yusuf Mansurnya. Yusuf Mansurnya ya emang manusia ya sisinya lemah gitu. Karena manusia pasti akan kembali ke tanah. Nah cuma kan yang rusak itu secara global Islam, dan ini berbahaya buat ya Islam itu sendiri. Kalau misalkan kita terus-terusan kayak gini, ya begitu itulah teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa ambil hikmahnya. Nah ini saya mau tanya teman-teman ya, saya benar-benar ini nggak ada kaitannya dengan Yusuf Mansur ya sama Wirda. Ini saya mau tanya, kalau misalkan ya si orang tuanya itu pembohong, penipu, terus pokoknya penjahat gitu ya, terus dia itu tukang ceramah gitu, misalkan gitu,
atau dia itu politikus gitu misalkan, yang pengen nyalonin presiden gitu. Si politikus ini pembohong, penjahat juga. Nah, apakah anaknya ini akan menuruni sifat bapaknya gitu? Misalkan DNA pembohongnya akan muncul pada anak ini atau tidak? Nah, menurut pendapat saya itu nggak akan terjadi. Karena apa? Nggak ada orang itu, nggak ada karakter yang dibawa langsung dari bapaknya atau dari ibunya secara langsung gitu, secara turun menurun tentang DNA pembohong itu nggak ada. Nah, yang ada adalah pengaruh dari lingkungan sekitar. Anak-anak itu bisa menjadi pembohong, bisa menjadi penjahat, bisa mengikuti orang tuanya. Kenapa? Karena melihat orang tuanya melakukan hal itu. Tapi kalau si yang jadi contoh, kalau politisi ini menurunkan anak yang sampai ikut-ikutan pembohong, ya sebenarnya berarti moralnya ini, moral bapaknya ini emang benar-benar hancur menurut saya. Kayak gitu ya. Ini nggak ada hubungannya dengan Yusuf Mansur ya. Ini analoginya gitulah. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Kalian komen yang bener ya, jangan kasar-kasar ya kalau komen ya. Yang unik-unik aja, biar rame. Oke, sampai di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.